Shalom, dihamuna amanami inanami, dot yanakonami remaja naposo bulung, sekolah minggu, ruasni HKBP Jati Sampurna, mulai wiksada saat wiksa Brutulu, dohot ruasni HKBP Marsada Gunung Putri. Naeng tamulai pertangyangan wik di Morginon, ada orang tamulai, dulu martangyang mahita di bagasan Rohatabe. Martangyang mahita. Amin. Tapuji matuhatta, marindi mahita sian buku inde nomor 645 ayat 1 dohot 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat rohku. Akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dimaita sian buku ini nomor 504 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel pada pertanggihan week malam ini, tertulis dalam Yesaya 63 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Kita membacanya secara responsoria. Ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya?
Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marinde mahita sian buku inde nomor 465 ayat sada. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas badihita sarhutna. Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pertagihan malam ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 hingga ayat 26. Mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mau lihat mah diri batang. Bagi kita semua, firman ini menjadi sebuah hal yang indah. Mengingatkan kita dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Ada sebuah perbedaan hidup yang harus kita ketahui.
sebagai seorang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Tuhan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pada saat belum dimerdekakan, pertanyaannya adalah, siapakah yang memimpin? Siapakah yang menuntun hidupmu selama ini? Jika kita ikuti firman ini sangat jelas, yang membimbing menuntun kita sebelum kemerdekaan itu, sebelum Yesus Kristus itu memberikan kepada kita kehidupan, pemenuhan janji Allah itu. Di sini dikatakan, mulai dari percabulan, kecemaran hawa nafsu, hingga kepada kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak lainnya. Artinya keinginan daging, perbuatan daging. Hidup ketika kita dipenuhi dengan itu adalah hidup menurut daging. Bukan hidup menurutmu. Saya percaya kalau kita ditanya, hidup menurut manusia itu apa? Tidak akan ada yang menjawab dengan seperti yang saya bacakan tadi tentang perbuatan daging. Tidak akan ada menjawab itu. Tidak ada yang akan mengatakan hidup manusia itu harus iri hati, hidup manusia itu kedengkian, hidup manusia tidak akan ada. Jadi itu juga bukan hidup menurutmu. Tetapi itu adalah hidup menurut keinginan daging. Hidup menurut perbuatan daging. Nah ini, kita harus sadari. Jangan kita berpikir ketika kita berbuat dosa, itu adalah hidup menurutmu. Bukan. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya itu adalah berada di dalam kecemaran. Berada di dalam kebinasaan. Tidak ada. Manusia akan berpikir, manusia akan berusaha meyakini, memahami hidupnya itu adalah hidup yang terberkati, adalah hidup yang berguna, adalah hidup yang bermanfaat. Jadi ketika kecenderungan kita melakukan perbuatan daging ini, maka sesungguhnya hidup yang kau jalani itu bukanlah hidupmu. Hidup yang kau jalani itu bukanlah menurutmu. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Karena itulah maka pencerahan pun di dalam penebusan Yesus Kristus dilakukan kepada kita. Dan itu terjadi, itu menjadi mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Sekarang kita lihat. Ada satu hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yakni roh kebenaran. Roh Tuhan Allah. Roh Kudus. Yang akan kita dengarkan di dalam ibadah Minggu tanggal 31. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Lalu mari kita lihat perbandingan sebuah kehidupan antara hidup tadi yang menurut perbuatan daging itu dengan hidup yang dipimpin oleh roh. Apakah ada perbedaannya? Oh tentu banyak sekali perbedaannya. Hidup dipimpin oleh roh itu lebih memerdekakanmu, lebih membuat engkau menjadi yakin, menjadi percaya, mampu untuk hidup menurut yang selama ini kita pahami mengenai tentang kebenaran yang dari Tuhan itu. Kita akan semakin dimampukan. Kita akan semakin diarahkan kepada buah-buah roh itu. Kita perhatikan buah-buah roh itu tadi mulai dari kasih hingga sampai kepada penguasaan diri. Kalau ada orang yang mengatakan nggak mampu kita melakukan, betul. Daging tidak akan mampu melakukan perbuatan itu. Tetapi orang yang dipimpin oleh roh Allah, dia mampu. Dari mana kemampuannya? Dari Allah sendiri. Roh Allah sendiri yang memampukan. Roh Allah bekerja di dalam kita. Saudara-saudari umat Tuhan Allah. Pertentangan itulah yang kita lihat di dalam tasbih. Banyak sekali dipakai oleh iblis. Orang-orang yang menyesatkan. Dalam situasi seperti ini juga kita lihat bagaimana iblis ingin memanfaatkan situasi kita.
dalam konteks berbangsa, bernegara, mari kita lihat. Bukankah kita adalah manusia-manusia merdeka? Bukankah kita ini adalah orang-orang yang telah merdeka dari perbudakan, dari penjajahan? Tetapi kita lihat perilaku sehari-hari, perilaku berbangsa, bernegara ini. Tidak sedikit orang masih nyaman dengan sikap apa? Sikap perasaan dijajah. Sikap perasaan ingin menjajah. Nah, kita harus hati-hati. Bukan hidup seperti ini, hidup yang dipimpin oleh roh. Tidak. Bukan hidup seperti ini, hidup yang dikehendaki Tuhan Allah. Tidak. Dan saya juga percaya, bukan hidup seperti ini yang dikehendaki oleh para nenek moyang kita. Yang dikehendaki oleh para pejuang kita. Dan yang dikehendaki oleh anak cucu kita. Tidak seperti ini. Tetapi hidup yang penuh kasih. Hidup sukacita. Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan, kesetiaan. Itu saudara-saudara. Oleh sebab itu ketika saya pribadi. Ya saudara ya. Ketika saya tidak mau mendengarkan arahan pemerintah. Itu berarti saya bukanlah orang yang mau dipimpin oleh roh. Bukan orang yang mau dipimpin oleh Allah. Tetapi apa? Orang yang mau dipimpin oleh egois, emosi, kedengkian, kebencian. Jolma parbeda semua. Nah ini kita lihat. Kita perhatikan kehidupan itu. Sama saudara-saudara, di dalam tengah-tengah keluarga juga, dengan masa yang begini panjang, anak-anak jenuh. Dari kejenuhan itu terkadang melepas diri. Dari kejenuhan itu saudara-saudara terkadang kita ingin sekali menjadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka. Tetapi kebebasan apa? Apakah kita akan menjadi orang yang mau bebas, mau kemana-mana saja, yang pada akhirnya sehari 2 hari, sebelum 14 hari, maka kamu akan divonis, oh kamu kena penyakit ini. Setelah 3 hari, maka kamu akan ditanam. Itukah kebebasan yang kita kehendaki? Itukah kemerdekaan yang engkau inginkan, engkau impikan? Kebebasan kemerdekaan yang dipimpin oleh roh itu, salah satunya adalah mampu mengatasi persoalan perbuatan daging itu. Ini. Ketika saya mampu mengatasi persoalan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura, dan hal-hal negatif lainnya, di situ engkau benar-benar manusia yang merdeka. Di situ engkau benar-benar sesungguhnya adalah manusia yang sesungguhnya. Manusia seperti konsep Tuhan Allah. Oleh sebab itu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Datanglah, berikan dirimu dipimpin oleh roh. Berikan dirimu dibimbing dan dituntun oleh Allah. Jangan lagi hadapkan pandangmu, hadapkan berikan pemahamanmu kepada ketidakkuatmu, kepada kelemahanmu. Jangan. Tetapi marilah, miliki optimis, miliki keyakinan. Sesungguhnya Allah ingin memimpinmu menjadi manusia yang sesungguhnya. Barang siapa manusia sesungguhnya, dia telah memenangkan kehidupannya. Barang siapa yang dipimpin oleh orang menjadi manusia sesungguhnya, dia benar-benar menghargai hidupnya. Amin. Terima kasih Bapak atas segala firman yang boleh kami dengar di tengah-tengah ibadah pertanggihan malam ini. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Beri kepada kami Roh Kudus, bimbing, tuntun, ajari kami, agar kami mampu menjadi manusia yang sesungguhnya.
menjadi manusia menurut ciptaan Tuhan Allah. Beri kepada kami kekuatan untuk melawan segala perbuatan daging kami, sehingga kami memang benar-benar layak untuk dibaharui menjadi manusia yang sesungguhnya menurut kehendak Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh hamba-Mu di dalam pelayanan mereka. Ampuni seluruh dosa kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 424. Setelah itu akan doa syafaat. Tapasadama rohata martangiang mahita. Tuhan debata amanami namar bangsa ho di banua gijang. Puji-pujian dot hamulai teoma Tuhan di separuh nami itu ada pamu nabadiai. Ala ditikyo Tuhan ilongani asirohot holong ni roham rohami saluhutna ruasmu ima ruas HKBP jadi sampurna siat wiksada satu wik 10 tolu dohot ruasmu narong di HGP Marsada Gunung Putri. Titikyo Tuhan rodo hami tu ado pamu nabadiai ima mangido na parjolo hupangido haima tu ado pamu nabadiai Tuhan asaleama akahi pason turuasmu terlumui madi keria saunaro Tuhan ima na masa di negara namion molo tu ngadong ruasmu na di bagasan parsahiton homa Tuhan pamalum nasida liamma tu nasida akka pangapulion silas ni rohama asaw nang gale pamatang nasida nang todi nasida mangadopi nama saon suang songoni manang parhaladom huriah kay peja sampurna asaw matatong malian akka pikiran natorang lau makubasi di huriamon asa margogotong nasida padimod-dimon huriamon Tuhan ala asi dohot holong ni roham. Tuhan nabangido lo pehami usai tu anu pamu na bariai. Ima di bangsa nami, bangsa Indonesia na tepat mengalami keadaan waeng ima na masa COVID-19 sudiro hami Tuhan di bagasan kekhawatiran alain apar pos ni roha lo hami tu anu pamu na bariai. Asa ho mangalian di hami Tuhan pos ni roha jala pangarupion asa sudi nakana masaon berlalu mohon sian bumi nahu cintai hamion negara Indonesia asa boy hai marlas di roha boy hai mangula seperti sedia kala ala asi dohot holong ni roham suang songoni ma Tuhan diakka pemerintah nami setingkat terendah satu nau tibu lihat tu nasida Tuhan kebijaksanaan nasyakoi asa boy nasida mengelola negaraon di bagasan asin roham asaboy nasida memberikan kebijakan membuat sudah kelas niroha di akal masyarakatna asaboy dinggas sudah program pemerintah marhitai marlas roham sudah bangsa Indonesia nemion ale jumolo syari Tuhan tong dopa satu nami khusus tu pimpinan nami Presiden Joko Widodo asal lihat tong kemana Tuhan hagogo ondok kebijaksanaan sukai terlubobi tu akap menteri-menteri na mengurupi iman Tuhan. Ido posin rohan nami itu ada pamuna beri Tuhan. Alai sianima Tuhan kami kebe lamanada asi dohot holong roham.
Ale Tuhan di bata manami na di Banua Gijang. Tungguranggo si pagidon nami siya na ano pamu na bari pasahat may tuhami marhiti-hiti asidot holong ni Tuhan. Di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus hai mangido siyan ho. Amen. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan sukacita kita kepada Tuhan dari buku ED 463. Pasuk-pasuk pengosanmu, Ido di rohan kami, surutan dinna badia, pusur mabai rohaki, gogoonmu, sungguh matur rohakon, unang say holan manetek, kuhisan dok diriku. Buat maak kapangambat, unang songsong dalani, mual ni ay kangoluan, rikot do di rohaki, gogoonmu, sungguh matur rohakon, unang say holan manetek, kuhisan dok diriku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak dan berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudari, mulai dari kekal hingga sampai kekal.